karena itu resiko membantai betina itu lebih besar. Allah dia langsung kawin. Kalau pejantan kita bagus dan betina juga posisi benar-benar gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AJP Channel. Selamat siang dulur-dulurku semua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips pengalaman pribadi saya mengenai beternak burung murai batu dengan sistem poligami, dulur. Dimana sistem ini sangat menguntungkan. Kalau kita bicara untung ya sangat menguntungkan sekali. Dari segi permodalan juga cukup memangkas biaya untuk beli burung jantan, karena di sini kita bisa beternak itu satu pejantan bisa kita kasih betina sampai 4. Kalau di tempat saya itu saya rasa maksimal 4 ya. Untuk pergantian waktunya itu nanti pas antara istri pertama sampai istri keempat itu kita membutuhkan waktu 1 bulan tepat, dan perputarannya itu pas kalau dikasih betina 4 itu. Kita akan berbicara di sini mulai dari cara penjodohan dan kekurangan ini, penjodohan dan kekurangan dan kelebihan dari sistem ini dulu. Karena sistem ini mempunyai kekurangan. Pasti semua segala sesuatu pasti itu ada kekurangan dan kelebihannya, dan nanti saya akan bahas sedikit kekurangan dari sistem poligami tersebut. Tapi sebelum video kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, saya minta bantuannya untuk subscribe di channel AJP Channel, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan mampu menanyakan konten-konten yang lebih menarik untuk dulur-dulurku semua. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya mungkin tidak usah berpanjang lebar, kita akan langsung lanjut ke pokok pembahasan kita. Sebelumnya itu kita akan berbicara kekurangan dulur. Kekurangan di sini itu dalam arti ya pokoknya kekurangan lah. Kekurangan dari sistem ini adalah kita akan sering menjumpai nih, dimana kita saat perpindahan pejantan dari satu betina ke betina yang lain, itu kalau pejantan kita itu kurang bagus, biasanya di sini kita perlu menjodohkan lagi, teman-teman. Karena ini tidak semua jantan itu mentalnya bagus atau biranya bagus. Semisal punya saya itu kan, saya punya jantan poligami itu hampir semua jantan saya itu bisa dipoligami dulu. Itu ada sekarang tinggal 6 itu bejantannya. Dulu kan waktu itu saya punya 15 pasang, itu setiap satu kandang saya isi 1 pasang murai. Nah setelah ada yang mabung, jantannya mabung tapi betinanya kondisinya masih bertelur, itu kan pasti nanti tidak isi. Nah itu saya berinisiatif bagaimana kalau dipoligami saja. Ternyata berhasil, teman-teman. Dan setiap perpindahan dari kandang satu ke kandang yang lain, murai saya di sini itu mengalami stres 1 atau 2 hari, teman-teman. Nah di kondisi stres ini saya sarankan jangan langsung dimasukkan ke betina berikutnya, karena itu resiko membantai betina itu lebih besar. Jadi kita harus menunggu kondisi pejantan ini paling tidak dia mau ngeriwik atau bunyi semaunya dulu. Nah biasanya cara saya itu setelah saya angkat dari kandang A gitu ya, betina A gitu ya, betina 1, kita setelah angkat dari betina 1 mau disatukan ke betina yang nomor 2, itu biasanya itu pejantan itu saya masukkan ke kurungan harian dia, itu kurungan kotak maksudnya ya, kurungan kecil gitu, untuk sesekali dijemur di depan rumah itu juga boleh, tapi jangan terlalu lama, sebentar-sebentar gitu diangin-anginkan, dimandikan dulu, enggak apa-apa. Itu pasti nanti 2 hari gitu saja sudah gacor, teman-teman. Biasanya gitu kalau pejantan saya. Dan pejantan saya rata-rata karakternya seperti itu, karena kebanyakan muda hutan. Yang dari ternakan itu yang bagus cuma 1, teman-teman, kemarin itu. Jadi dipindah dari kandang si nomor 1 gitu ya, betina nomor 1 dipindah ke betina yang nomor 2, dia langsung mau ngawin dengan syarat betina sudah birahi.
Nah, itu paling tidak sedikit cerita saya tadi ya. Nah, untuk caranya sendiri yang pertama, yang paling utama itu kita harus memilih induk yang tepat. Induk yang tepat itu harus sudah sama-sama birahi lur, maksudnya. Kan kita berbicara nanti itu satu pejantan dikasih betina 4. Jadi kunci utama itu sebenarnya di betina teman-teman, bukan di jantan. Jantan itu asalkan sudah mau ngawin itu sudah bagus. Tapi kunci utama di sini di betina. Maksudnya gini, kita kan harus menyediakan kandang kosong itu. Ini sistem poligami, cabut pasangannya, cabut pejantannya, bukan langsung dijadikan satu dalam satu ruangan, katakanlah satu pejantan 4 betina, tidak. Ini sistemnya cabut pejantan. Jadi kita harus menyediakan itu tempat si betina itu 4 kandang kosong. Nah, si betina sendiri di sini harus semuanya sudah birahi teman-teman. Jadi kita sediakan dulu betina itu 4 kandang. Setelah kita masukkan betina, kita tiap hari kita amati seperti apa birahinya. Si jantan jangan dimasukkan ke salah satu dulu ya, kita simpan aja jantan itu di kurungan kecil gitu. Nah, setelah mulai terlihat ada yang mulai angkut sarang, nah itu yang menjadi betina nomor 1 teman-teman. Kita taruh pejantan, kita pasangkan pejantan itu ke betina yang sudah angkut sarang dulu. Kenapa? Kalau kita buru-buru nanti masukkan, katakanlah kondisinya betina belum ada yang angkut sarang sama sekali, kita masukkan pejantan ke salah satu betina, itu belum tentu nanti betina yang dimasukin si jantan itu nanti akan bersarang duluan. Bisa jadi nanti kandang yang sebelahnya. Nah, untuk mencegah itu terjadi, lebih baik si jantan kita tempatkan, kita pisah duluan. Kita tunggu sampai betina itu ada yang angkut sarang salah satunya. Nah, kalau salah satu sudah ada yang angkut sarang, kita jodohkan. Nah, dengan cara penjodohan, kalau pejantan itu katakanlah birahinya bagus, tidak usah dijodohkan langsung mau ngawin ya bagus. Tapi kalau pejantannya agak galak, diusahakan dijodohkan dulu. Kalau saya biasanya itu penjodohannya si jantan itu saya masukkan bersama kurungan hariannya, itu saya masukkan ke kandang si betina. Jadi posisinya itu kurungan kecil itu masuk. Nah, setelah 2 atau 3 hari biasanya kan betina itu angkut sarang 2-3 hari ya. Setelah sarangnya jadi, kita bisa lepas si jantan itu. Insya Allah dia langsung kawin teman-teman. Kalau pejantan kita bagus dan betina juga posisi benar-benar birahi. Nah, ini kan kita berbicara di kandang nomor 1 atau betina nomor 1 ya. Gimana cara pindah ke betina nomor 2? Kalau saya pakai seser teman-teman, karena kandang saya itu tidak ada sekatnya. Kalau kandangnya itu khusus dibuat untuk poligami, katakanlah ada pintu gesernya itu ya, untuk memindah jantan dari kandang 1 ke kandang 2 itu enak. Kalau saya tidak ada, kandang saya itu ya tidak ada pintu gesernya gitu, jadi ya harus saya seser. Nah, kenapa pejantan saya itu sering stres ketika pindah kandang? Ya karena saya seser itu teman-teman. Makanya dia sedikit goyah lah mentalnya. Nah, pas saya mindah itu nunggu betina hampir mengeram. Tidak usah katakanlah gini, seumpama betina itu biasanya telurnya 4, dia setelah bertelur 3 itu jantannya sudah saya ambil. Nah, nanti telur yang keempat insya Allah sudah isi teman-teman. Saya seser, saya taruh di kurungan harian itu dulu, saya jemur sebentar. Nah, saya mandikan di depan rumah itu sekitar 2 hari biasanya itu sudah bisa dimasukkan ke kandang berikutnya. Nah, kita kan belum di sini kita kan masih berbicara betinanya bahan ya teman-teman, belum birahi. Kalau seumpama kita mau kasih betina 4 itu, yang 1 katakanlah sudah mau angkrem, tapi yang 3 belum ada tanda-tanda yang ngunjal atau mau bertelur, ya kita taruh pejantan itu di kandang nomor 1 dulu, tidak apa-apa teman-teman, tidak usah diseser. Biarkan dia membantu, nanti kalau anaknya kan netes ya, biar dia membantu ngeloloh di situ, tidak apa-apa. Tapi kalau betina yang lainnya nanti menyusul kok mau katakanlah sudah angkut sarang, ya kita bisa pindahkan. Ini nanti kalau sudah lancar teman-teman, katakanlah sudah lancar itu ternyata si betina 4-4-nya ini bersarang bareng-bareng. Nah, gimana mengatasinya? Gampang teman-teman. Cara mengatasinya gini, kalau saya ya,
Kalau memang betina itu tembean, katakanlah baru bertelur 1 kali, biarkan dia bertelur dengan sendirinya teman-teman, tidak usah diganggu. Jadi kan seumpama si pejantan itu katakanlah masih di kandang 1 gitu ya, kandang 1 itu baru nelur 1, dan ternyata kandang 2, kandang 3, kandang 4 itu kondisinya sudah bertelur semua, tidak apa-apa teman-teman, biarkan dia ini katakanlah latihan bertelur dan latihan mengeram, itu lebih bagus. Nah, setelah nanti proses di kandang pertama itu kan katakanlah sudah bertelur 4 gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung pindah ke kandang nomor 2. Tapi ya dengan cara seperti tadi, diambil dulu pejantannya, ditaruh kurungan. Nah, kan kondisinya si kandang 2, 3, 4 tadi kan sudah bertelur ya. Kita langsung buang teman-teman, tidak apa-apa. Kalau memang si jantan itu tugasnya di kandang 1 sudah selesai. Nah, terus si kandang 3 dan 4 biarkan bertelur dengan sendirinya. Kita masukkan dulu si jantan itu di kandang nomor 2. Nah, prosesnya nanti seperti itu. Jadi nanti kita itu harus memperhitungkan waktu yang tepat. Jadi katakanlah si kandang A, si kandang nomor 1 itu sudah bertelur angkrem. Nah, kandang nomor 2 itu setidaknya dia sudah kondisi angkut sarang. Kita bisa langsung pindah ke kandang 02. Nah, setelah kita ke kandang 02 dan si kandang 02 juga sudah angkrem. Nah, si kandang 03, 04 ini kan tadi posisinya sudah bertelur ya, katakanlah sudah ngeram gitu. Itu kedua kandang itu bisa dibuang teman-teman telurnya. Kandang 3, kandang 4 bisa dibuang. Dan si jantan waktunya pindah ke kandang 03, tapi nunggu si kandang 03 diusahakan membuat sarang dulu teman-teman. Nah, kandang 04 otomatis dia akan bersamaan buat sarang dengan kandang 03. Nah, di sini jangan biarkan dia bertelur dulu teman-teman. Kalau dia angkut sarang, sarangnya dibuang saja. Nunggu si kandang 03 selesai, katakanlah si tugas si jantan ini selesai di kandang 03. Nah, setelah selesai di kandang 03 kan kita bisa pindah ke kandang 04. Nah, ini nanti waktunya itu pas teman-teman. Pasnya gini. Katakanlah kandang 01 itu bertelur di tanggal 1 ya. Kandang 01 bertelur di tanggal 1. Kalau saya sendiri itu prediksinya dari telur pertama 14 hari itu sudah menetas teman-teman. Rata-rata di sini ternakan saya itu 14 hari dari telur pertama sudah netas. Nah, kita hitung di sini tanggal 1 sampai tanggal 14 itu anakan sudah menetas. Nanti sampai usia 7 hari kan saya sudah ambil teman-teman. 14 ditambah 7 hari ketemunya 21 hari. Nah, setelah 21 hari anakan kita panen, dia akan angkut sarang lagi. Biasanya itu setelah kita ambil itu 2 hari teman-teman, 2 sampai 3 hari dia itu baru angkat sarang lagi. Nah, setelah berarti 21 ditambah 3 hari, katakanlah 3 hari ya, itu baru ketemu 24 hari. Dan kalau si pejantan tugasnya masih belum selesai di kandang yang 04 tadi, nah sarangnya kita buang dulu teman-teman. Tujuannya apa? Biar dia tidak bertelur duluan. Insya Allah nanti kalau sarangnya kita buang, dia tidak jadi bertelur. Nah, kita harus paskan waktunya itu seumpama kandang 04 sudah bertelur 2 gitu ya. Kalau si kandang 01 tadi mau bertelur, mau angkut sarang nggak apa-apa. Nanti kalau si kandang 04 sudah bertelur 3 gitu bisa kita ambil, bisa kita jodohkan lagi dengan kandang 01. Caranya begitu terus teman-teman, muter terus setiap hari. Pokoknya intinya itu beternak murai batu dengan sistem poligami itu kita harus mencari indukan yang bagus, dengan catatan birahi juga bagus, mentalnya bagus, yang tidak gampang stres. Karena apa? Kalau jantannya gampang stres, yang seperti saya bilang tadi, seperti ternakan saya sendiri ini ya, kalau dipindah dari kandang 1 ke kandang 2 pasti nunggu stresnya hilang dulu. Tapi kalau pejantannya itu mentalnya bagus, biranya bagus, kita ambil dari kandang 1 langsung dimasukkan ke kandang 02 tanpa penjodohan, ya sudah enak, sudah langsung bisa kawin. Ya mungkin
itu tadi pengalaman saya ya teman-teman, peternak burung murai batu dengan sistem poligami. Dan sampai saat ini saya masih menerapkan sistem poligami, tapi kalau pejantan saya ngurak dan betina itu kondisinya masih mau bertelur, itu biasanya saya ambilkan pejantan dari kandang yang lain. Kenapa? Karena kita ya paling tidak bisa memaksimalkan ternakan kita. Jadi jangan sampai itu ada betina telur sendiri, kan eman ya teman-teman. Kalau dia sampai bertelur sendiri pasti kan tidak isi. Nah, di situ kadang saya merasa eman. Makanya sistem poligami itu masih sering saya lakukan. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan produksi burung saya. Karena terus terang di sini kerjaan saya ya ternak burung dan lomba burung di gantangan. Berhubung sekarang lagi PSBB, gantangan sepi ya memaksimalkan yang di kandang dulu saja teman-teman. Ya mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk dulur-dulur nanti yang masih kurang paham bisa langsung tanya-tanya ke saya. Nanti nomor saya bisa saya taruh di deskripsi, atau paling tidak sampean bisa inbox di Facebook saya. Facebook saya namanya Mas Wahyu yang ada gambarnya saya teman-teman. Monggo kalau mau sharing-sharing, kalau saya lagi santai insya Allah dibalas dengan cepat. Tapi kalau lagi repot ya balasnya agak lama, tapi insya Allah pasti dibalas. Nah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.